Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman Tuhan, supaya firman yang disampaikan adalah firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua menari untuk Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Bila Roh Allah Ada. Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kepercayaan-Mu menugaskan kami. Yesus. Kita angkat satu pujian, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Tuhan ini tugas kami. Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Berikan kepada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Tuhan ini tugas kami.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami, urapi hamba. Biarlah perkataan Tuhan yang berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat yang mendengarkan firman Tuhan boleh menerima berkat secara rohani dan mereka boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh beribadah pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, di bulan Oktober kita tetap membahas dengan tema tentang misi, karena ini bulan Oktober adalah bulan misi dari Gereja Bethel Indonesia. Nah, di minggu yang ketiga ini saya mau bagikan tentang paradigma baru di dalam dunia misi, khususnya untuk penanaman gereja dan juga penginjilan bagi suku terabaikan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan adanya masa pandemi ini ya, orang berspekulasi ya. Waktu diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret 2020 bahwa agama dan virus corona ini saling ya berhadapan di banyak sisi. Ada orang menganggap bahwa corona itu, dari orang Kedar mengatakan bahwa ini adalah tentaranya Allah, menganggap ini tentara Allah supaya apa? Sebagai pembalasan ilahi. Tapi ada juga dari pandangan ahli Feng Shui mengatakan bahwa ini adalah elemen ya, logam dan air di atas api di awal tahun tikus dan solusi penangkal. Tapi bagi anak Tuhan, orang-orang Nasrani juga menganggap bahwa corona ini sebagai trompet ya, peringatan Tuhan untuk jemaat Tuhan kembali ya kepada gereja mula-mula, khususnya di rumah-rumah. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, keadaan pandemi corona ini mengakibatkan ada perubahan ya. Mau nggak mau semua umat manusia ya yang ada di dunia ini, apa yang dulu biasa kita lakukan sekarang tidak bisa. Kita harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus dirubah. Mau nggak mau kita harus mengalami perubahan. Baik secara lingkungan, budaya, ekonomi, maupun juga kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Bahkan saling keterkaitan. Ya, kita lihat saja dengan adanya corona ini, pandemi ini, ya ada sesuatu yang berubah. Anak-anak yang biasanya belajar di sekolah mulai belajar di rumah dengan media online, ataupun juga yang bisnis dulu punya usaha sekarang tidak bisa dengan ada pandemi ini. Mereka akhirnya beralih dengan menggunakan website ya secara online. Bahkan juga ibadah yang kita adakan pada hari ini, pagi hari ini, yang adanya kita dapat berkumpul di gereja, tapi dengan masa pandemi ini kembali kita beribadah secara online. Nah, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, perubahan-perubahan ini mau tidak mau kita harus ikuti. Kita harus jalani sering kasih oleh Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa, walaupun dengan keadaan pandemi, dengan adanya corona ini, tapi firman Tuhan katakan bahwa di bulan misi ini justru ini adalah kesempatan kita. Justru ini adalah momen kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, di tengah-tengah masa pandemi ini sebagai umat percaya, ini adalah kesempatan bagi kita. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Karena apa? Karena orang-orang mengalami takut, cemas karena ekonomi tidak menentu. Tapi kita sebagai orang percaya, justru momen ini kita memberitakan Injil. Oleh sebab itu, renungan khotbah pada pagi hari ini, mari kita ubah paradigma kita. Supaya kita tetap terus memberitakan Injil bagi yang terhilang. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kasih oleh Tuhan, ya, dari cerita ini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Dari ayat ini ya, dan kita lihat dalam keadaan pada masa ini, sebenarnya hari-hari ini ya, Tuhan ya sedang memakai situasi ini ya, bahkan dari aturan pemerintah ya, supaya kita banyak duduk diam ya di kaki Tuhan. Tuhan mau supaya kita tinggal di rumah. Dan firman Tuhan katakan jangan tinggalkan kota kita. Ya kan, kita dengan adanya ini kita di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Sering kasih oleh Tuhan bahwa justru keadaan di rumah itu pun ya justru Tuhan pakai untuk kita menjadi saksi Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab ya, kita bisa tahu bagaimana orang yang berdiam ya di rumah dan hasil setelah berdiam. Ternyata di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama ada tokoh-tokoh Alkitab juga yang sudah melakukannya ya. Mereka berdiam di rumah dan mereka menunggu waktu yang tepat, dan akhirnya mereka melihat karya Tuhan. Ternyata dengan berdiam diri di hadirat Tuhan, diam di rumah, ternyata membawa dampak yang luar biasa. Kita lihat contohnya ya. Tuhan mengurung Nuh dan keluarganya berdiam. Ya, saudara pasti ingat cerita tentang air bah di mana Nuh membangun bahtera. Dan setelah air bah itu datang, Nuh harus menunggu air bah itu surut. Saudara bayangkan, menunggu air bah itu surut selama 1 tahun, saudara. Bayangkan di dalam perahu 1 tahun. Bersama dengan apa? Bersama dengan binatang-binatang, hewan-hewan, sepasang-sepasang. Bayangkan Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Nuh harus berdiam diri di rumah. Setelah air bah itu surut, baru Nuh keluar. Dan kita lihat Nuh dikenal ya menjadi bapak bagi banyak bangsa. Karena dari Nuh, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Yang kedua juga kita lihat tokoh yang kedua yaitu Yunus. Ya. Yunus harus berdiam di dalam perut ikan yang besar selama 3 malam. Ya. Sebelum akhirnya melalui Yunuslah kota Niniwe diselamatkan dan bertobat. Jadi ternyata ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik waktu kita berdiam. Ya, berdiam diri di hadirat Tuhan maupun juga kita berdiam di rumah kita. Dan ternyata Tuhan membuat pekerjaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita hari-hari ini? Nah, di dalam hari ini, di bulan misi ini, Tuhan ajarkan kita, walaupun di tengah pandemi, Tuhan mau kita tetap memberitakan Injil Kristus. Sering kasih oleh Tuhan, menurut data ya, bahwa ada banyak orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Menurut data ada 130 kelompok suku yang belum mendengar Injil. Berarti sekitar ada 225 juta jiwa yang belum mengenal Kristus. Itu berbicara tentang tuaian, harvest, bagian kita yang harus kita injili. Tetapi pekerjanya, saudara yang kasih oleh Tuhan, pekerjanya itu ada 61.000 gereja lokal. Ya, di seluruh Indonesia ini ada 61.000 gereja lokal, termasuk di dalamnya ada 6.100 GBI. Dan 25 juta orang percaya kepada Kristus. Dan di dalam 25 juta itu, di dalamnya 2,5 juta adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu terhisap dalam gereja lokal di GBI. Ini bicara pekerja. Berarti masih sedikit saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, bagian kita apa? Bagian kita sebagai orang percaya yang melakukan tugas ini. Tuhan mau ajarkan, satu orang yang sudah menjadi pengikut Kristus harus menjangkau 9 orang yang belum mengenal Kristus. Kalau kita melakukan tugas ini, memberitakan Injil di tengah masa pandemi, maka kita percaya kita akan melihat lawatan Allah. Kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 dikatakan. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah langit dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dari ayat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti tuaian sudah ada. Dan ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya di tengah-tengah masa pandemi ini?
Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang pertama, apa yang harus kita siapkan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk memberitakan Injil. Yang pertama, kita harus melakukan penguatan. Ya, penguatan utusan misi melalui apa? Melalui pemuritan, agar membuat gereja kuat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan dalam memberitakan Injil, paradigma yang baru untuk penanaman gereja maupun juga suku-suku terabaikan. Yang pertama, kita harus memuatkan dengan apa? Dengan pemuritan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di gereja kita ada mesbah keluarga. Melalui mesbah keluarga inilah kita lakukan pemuritan. Kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, jiwa-jiwa yang dulunya tidak datang ke gereja, kita rangkul, kita jangkau, kita masukkan ya dalam mesbah keluarga. Supaya apa? Supaya di dalam mesbah keluarga inilah ya ada pemuritan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa? Karena melalui pemuritanlah, karena melalui mesbah keluargalah kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ada kesaksian, saudara kasih oleh Tuhan, ada kesaksian dari anak Tuhan. Dulunya dia punya masalah pergumulan berat, ya. Terus akhirnya dia bingung harus apa. Dan akhirnya dia minta dukungan doa. Dan akhirnya melalui dukungan doa lah di follow up. Dan melalui di follow up itulah dukungan doa. Akhirnya ada di mentor. Ya, di mentor. Setelah mengalami jawaban doa. Tidak terhilang. Tapi di mentor, diajak, bahkan dimasukkan di dalam komunitas. Ya, komunitas sel. Kalau istilah di gereja kita, mesbah keluarga. Nah, ini kita jangkau. Mungkin ada anggota-anggota MK kita, mesbah keluarga kita yang punya pergumulan, butuh dukungan doa. Nah, kita jangkau. Setelah jawaban doa mereka dijawab, kita ajak dia dalam mesbah keluarga, sampaikan kesaksian. Nah, tapi Pak, dengan masa pandemi ini kita nggak bisa kumpul. Betul, kita punya ya dalam era ini dengan apa? Dengan Zoom, ya pertemuan dengan Zoom atau grup WA. Nah, disitulah kita menjangkau, kita berikan kebenaran firman Tuhan, pemuritan. Agar apa? Agar gereja menjadi kuat. Kalau gereja kuat, jemaat kuat, bahwa tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas orang percaya, bahwa dia harus memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui pemuritan. Yang kedua, yang harus kita perlu siapkan yaitu, yang kedua, penginjilan dengan kontekstual. Maksudnya apa dengan penginjilan kontekstual? Maksudnya isi penginjilannya tidak berubah. Berita keselamatan tidak berubah. Kontennya. Tapi konteksnya, tempat bisa di mana aja untuk memberitakan Injil. Dan orang yang kita memberitakan Injil, ya kita sesuaikan. Nah, ini sering kasih oleh Tuhan. Kalau kita memberitakan penginjilan di daerah zona hijau, mari kita lakukan penginjilan dengan kontekstual. Ya, dengan apa? Dengan komunitas. Dengan komunitas sel, lalu kita ajarin mereka masuk dalam pengenalan akan Kristus. Dasarnya imannya dikuatkan dengan pemuritan. Nah, ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa paceklik ini, kita harus tetap tabur kebaikan, kemurahan, kebenaran, firman Tuhan akan terus kita tabur. Karena konsep pertumbuhan gereja yang sehat, gereja misi yang sehat, ya ada utusan misi, lalu membangun komsel dengan jiwa-jiwa yang dilayani atau mesbah keluarga. Lalu mesbah keluarga atau komsel tersebut bertumbuh dan akhirnya menjadi suatu gereja yang sehat dan kuat. Jadi pentingnya kita ada masuk dalam mesbah keluarga. Di dalam masa pandemi ini, waktu kita masuk dalam mesbah keluarga, ada pemuritan. Yang kedua, ada juga penginjilan kontekstual. Ya, di mana kita diberikan
training, bekal untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, zamannya Yesus juga melakukan juga komsel bersama dengan murid-muridnya. Persekutuan dengan murid-muridnya. Mereka diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, 12 murid, ya, walaupun ada satu yang tidak jadi, tapi ke-11 murid itulah yang menguncangkan dunia. Berita Injil diberitakan sampai hari ini kita boleh menikmati berkat secara rohani. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita harus menjadi saksi Tuhan. Karena dalam Kisah 1 ayat 8 berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Kata saksi diambil dari kata martus, artinya seseorang yang menyatakan apa yang ia lihat, dengar, atau ketahui. Dari kata martus inilah kita kenal yang namanya martir. Ya, seseorang yang karena kesaksiannya mengalami kematian. Artinya ada orang-orang yang ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia memberitakan Injil, kesaksian apa yang dialami, keselamatan. Melalui penginjilan kontekstual tersebut, melalui komunitas sel, melalui mesbah keluarga, dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Dan ada orang-orang yang gak suka, akhirnya karena kesaksiannya, ia dibunuh. Sama seperti Stefanus dalam Alkitab. Karena kesaksiannya, ia dibunuh, dirajam. Tapi itulah bagian kita. Kita harus memberitakan Injil. Tidak semua orang jadi martir. Ada orang-orang yang Tuhan khususkan. Tapi bagian kita harus melakukan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan kontekstual yang harus kita injili. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita perlu siapkan? Yaitu yang ketiga, memberi perhatian untuk tenaga misi dan utusan perintisan. Galatia 6 ayat 2, mari kita lihat Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dari ayat ini Tuhan mau katakan, mari kita bertolong-tolong. Artinya kita saling menolong, saling menopang, saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan memberikan perhatian kepada tenaga misi maupun utusan misi untuk perintisan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di gereja kita ada bidang misi. Mari harus dukung dalam doa, dalam daya maupun dalam dana. Agar apa? Agar utusan misi, pekerja misi ini boleh dikuatkan, saudara. Mereka nggak mundur, mereka terus berjalan karena ada yang menopang. Mungkin ada orang yang belum bisa memberikan dana misi. Saudara bisa memberikan dukungan dalam doa atau daya. Tapi kalau ketiga-tiganya juga boleh. Dukung dalam dana, dukung dalam doa, dukung dalam daya. Agar apa? Agar pekerjaan Tuhan ya bisa berlangsung. Mungkin kita tidak bisa memberitakan Injil ke daerah-daerah. Ada orang-orang, para misionaris, tenaga misi yang harus kita dukung. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita dukung. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan diberitakan. Indonesia, pintu sudah terbuka bagi Indonesia. Ada 225 juta orang yang belum mengenal Tuhan. Ada 130 yang belum mengenal suku. Oleh sebab itu bagian kita, mari kita support pekerjaan misi agar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari di bulan misi ini saya mau mengajak biarlah kita ikut ambil bagian. Selain kita memberitakan Injil, Tuhan juga mau kita dukung pekerjaan misi agar nama Tuhan ditinggikan, permuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini untuk kami tetap terus memberitakan Injil melalui mesbah keluarga, melalui pemuritan, melalui penginjilan secara kontekstual, dan juga kami mau mendukung pekerjaan misi para hamba-hamba Tuhan yang berjuang dalam pekerjaan misi di daerah-daerah, bahkan di luar negeri. Mari Tuhan, biarlah kami ikut ambil bagian di dalam doa, daya maupun dana. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat GBI Batu Penjuru juga Tuhan, untuk mendukung pekerjaan misi, tenaga-tenaga misi yang ada di GBI Batu Penjuru. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
kita akan mendengarkan warta jemaat pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan bisa mengirimkan persembahan di nomor rekening yang Bapak Ibu bisa lihat di tayangan ini ataupun di grup WA yang sudah ada. Mari, baik persembahan maupun persepuluhan silakan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Kemudian awal November bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan paket sembako, silakan menghubungi Ibu Minda bagian bidang pelayanan jemaat. Ya, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan sembako akan diberikan di bulan November, awal November. Selanjutnya ibadah pagi lautan Tuhan hari Selasa pukul 10 pagi dan ibadah Victory in Prayer atau VIP pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Nah, minggu depan ibadah raya tanggal 25 Oktober pukul 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ketut Sukerana STH. Pastikan Bapak Ibu tetap beribadah di minggu depan dan mendapat berkat-berkat rohani yang luar biasa. Amin. Demikianlah warta jemaat pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar menguatkan iman percaya kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Tuhan jagai bangsa kami Indonesia, buat para pemimpin kami. Juga Tuhan berikan kekuatan hikmat yang daripada Allah. Kami berdoa buat gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Mari Tuhan berikan kekuatan supaya mereka tetap terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan bela ekonomi dari hamba-hamba Tuhan, para gembala dalam bendang anggur Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan bilur Yesus yang memberikan kesembuhan kesehatan. Yang punya persoalan pergumulan, mari Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berikan mujizat, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah di minggu akan datang ini juga Tuhan, Engkau tuntun kami berjalan dalam anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa syafaat kami pagi hari ini. Biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anaknya. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Shalom.